Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran 8, hati tentram dengan berperilaku terpuji, dengan materi yang akan kita bahas sekarang yaitu ikhlas. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alangkah mulianya seorang muslim yang memiliki akhlak terpuji. Tidak ada orang yang akan memusuhinya. Bahkan setiap orang ingin menjadi temannya. Ia beramal dengan ikhlas dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi yang akan kita bahas sekarang yaitu ikhlas. Ananda semuanya ada yang tahu apa arti dari ikhlas? Ya, ikhlas artinya adalah tulus hati atau bersih hati. Ikhlas juga artinya niat yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Setiap amal kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Karena hanya amal yang ikhlaslah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, amal yang tidak ikhlas akan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Perintah berperilaku ikhlas tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Anak-anak, ikhlas merupakan sifat mulia yang ada dalam hati. Ikhlas merupakan perbuatan hati. Ikhlas mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Orang yang beramal dengan ikhlas disebut mukhlis. Nah, anak-anak semuanya, ada beberapa ciri orang yang beramal dengan ikhlas. Yang pertama yaitu beramal dengan sungguh-sungguh, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Yang kedua, tidak mengharapkan pujian orang lain. Yang ketiga, tidak pernah terpengaruh pujian orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengharapkan imbalan atau pamrih atas sesuatu yang dilakukannya. Yang kelima, tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukannya. Perilaku ikhlas ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dalam beribadah, dalam belajar, dalam bekerja. Nah, semua yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah, bukan semata-mata karena yang lain. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya menemani adik bermain dengan senang hati, membantu teman dengan ikhlas dan tanpa mengharap imbalan, membersihkan papan tulis dengan ikhlas dan tidak mengharapkan pujian dari guru ataupun teman. Terus belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu ya salah satu contoh penerapan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak muslim sudah mampu berperilaku dengan ikhlas, maka ia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya, yang pertama, hati menjadi bersih dari sifat tercela. Yang kedua, amal kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, mendapat ketenangan dalam hidup. Yang kelima, terhindar dari perilaku dosa seperti riya. Nah, itu ya beberapa keutamaan dari perilaku ikhlas. Untuk tugasnya, yang pertama, sebutkan 3 ciri-ciri orang yang ikhlas. 2. Sebutkan contoh penerapan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bolehkah melaksanakan ibadah dengan tujuan ingin dilihat atau dipuji orang lain? 4. Sebutkan beberapa keutamaan perilaku ikhlas. 5. Ketika kamu sedang sakit, selain berobat dan istirahat, apa yang harus kamu lakukan agar sembuh? Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian dulu ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.